Baik, selamat pagi anak-anak. Saya Bapak Apelinus Jahana SAG mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan sebagai orang beriman, lebih dahulu kita mengundang Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik di surga, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lewati. Dan pada hari ini di awal tahun pelajaran 2023-2024 kami memulai kegiatan belajar mengajar. Kami percaya hanya bersama-Mu kegiatan kami boleh berjalan dengan baik. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran kita dengan tema manusia makhluk pribadi. Dan dari tema umum ini ada 3 topik yang akan kita pelajari. Dari tema umum manusia makhluk pribadi menjadi yang pertama, aku pribadi yang unik. Yang kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan pada hari ini kita akan mempelajari topik aku pribadi yang unik. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, terlebih dahulu anak-anak harus memahami apa yang menjadi tujuan pelajaran pendidikan agama Katolik dari tema aku pribadi yang unik. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga mampu menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai makhluk manusia yang unik. Selanjutnya, Bapak akan memulai dengan 1-2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, mengapa setiap orang diciptakan berbeda dari orang lain? Pertanyaan kedua, apa saja unsur-unsur yang menunjukkan manusia sebagai pribadi yang unik? Adik-adik sekalian, setiap orang diciptakan berbeda dari orang lain. Itu karena pertama, setiap manusia itu unik, berbeda dari yang lain. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, hal psikis, bakat, serta kemampuan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Yang berikut, kita coba melihat unsur-unsur yang menunjukkan manusia sebagai pribadi yang unik. Di antaranya ciri fisik, sifat, cara berpikir, pengalaman keberhasilan, dan lain-lain. Adik-adik sekalian, setelah kita melihat jawaban atas pertanyaan pemantik tadi, kita coba melihat masuk dalam kitab suci. Bagaimana kitab suci membicarakan tentang pribadi yang unik. Dan ajaran kitab suci tentang pribadi yang unik, kita mengambil teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan kitab Mazmur bab 8 ayat 7. Kita membaca teks ini. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata,
yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, mari kita lihat keunikan manusia dalam kitab suci. Yang pertama kita lihat, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Mazmur bab 8 ayat 7. Dan yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Bukankah manusia itu unik? Tuhan memberlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini. Baik, anak-anak sekalian, kita coba menyimpulkan 1-2 hal penting apa yang telah kita pelajari bersama. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik, di mana kita memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup. Kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia secara pribadi demi pribadi secara ajaib. Diri kita adalah sebuah karya seni dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri kalian adalah pribadi yang indah dan istimewa. Lalu Bapak akan memberikan tugas. Buatlah sebuah simbol, gambar, atau puisi yang mengungkapkan penghayatan keunikan dirimu. Karena pelajaran kita telah berakhir, minggu depan kita akan mempelajari topik 2 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan sebagai orang beriman, pada awal tadi kita berdoa, kita tutup kegiatan belajar mengajar kita juga dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun membimbing kami selama kegiatan belajar mengajar yang telah kami lalui. Kami mohon semoga dengan terang Roh Kudus-Mu, apa yang kami belajar bersama pada hari ini dapat kami mengerti, dapat kami hayati dalam kehidupan sehari-hari. Segala doa dan permohonan ya Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.